Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken dening Allah, saderengipun menika mangke materi badhe kawiwitan langkung rumiyin sumangga sami sareng-sareng doa lajeng lajengaken kanthi maos talbiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dinang wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Yang selanjutnya pemateri akan disampaikan yang terhormat Bapak Haji Dr. Anies Slamet Kailani. Monggo Pak, wekdal kawula aturaken. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah Haji KBU Zamzam yang insya Allah senantiasa mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur atas nikmat karunia-Nya pada kesempatan siang hari ini sebagaimana jadwal yang telah kita sepakati. Maka pada hari ini bimbingan ibadah haji, bimbingan manasik yang awalnya sebenarnya kita jadwalkan pada hari ini adalah Bapak Zainal Arifin dengan materi bahasa Arab dan adat kebiasaan orang-orang Arab. Karena bersamaan dengan kegiatan yang lain, beliau ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, maka jadwalnya kita geser dengan jadwal Pak Kiai Slamet Kailani. Jadi pada hari ini materi yang akan disampaikan, saya akan sampaikan biodata dari pemateri. Biodata pemateri bimbingan manasik haji tahun 1446 Hijriah KBU Zamzam pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Karanganyar dengan judul materi ibadah dan kegiatan selama dalam penerbangan, yaitu utamanya tayamum, sholat dalam kendaraan. Nanti insya Allah juga akan kita tampilkan beberapa video terkait dengan aktivitas di pesawat. Di antaranya adalah aktivitas penggunaan toilet dan juga nanti aktivitas lain penggunaan sabuk pengaman. Penggunaan sabuk pengaman ini sederhana, tapi kadang bagi yang memang belum pernah menggunakan, kalau tidak kita kenalkan nanti bisa juga bingung di pesawat. Maka nanti beberapa video terkait dengan penggunaan toilet, penggunaan sabuk pengaman, tayamum di pesawat dan juga sholat di pesawat nanti akan kita tampilkan video-videonya. Dari Pak Kiai Slamet nanti akan menyampaikan secara fikih dan juga tuntunan terkait dengan ibadah di dalam pesawat. Bapak Ibu yang saya hormati, hal ini memang kadangkala menjadi permasalahan, utamanya nuwun sewu beberapa biro umroh
Biro umroh itu kadang kalau berangkatnya menggunakan pesawat komersil, kalau masalah haji tidak masalah, karena haji itu satu pesawat isinya jamaah haji semua. Pasti terkait dengan masalah ibadah tidak jadi masalah. Tapi nuwun sewu, ini saya sampaikan sedikit, mungkin Bapak Ibu nantinya setelah haji atau kapan akan melaksanakan ibadah umroh, kalau tidak hati-hati, kalau menggunakan pesawatnya pesawat komersial itu isinya bukan hanya jamaah umroh saja, termasuk penumpang umum. Penumpang umumnya kadang lebih banyak. Nah, kalau pesawat dengan penumpang umum atau pesawat komersial, ketika melewati waktu sholat itu tidak disampaikan informasi, tidak diumumkan. Tapi kalau jamaah haji pasti ketika melewati masa waktu sholat pasti akan diumumkan. Karena logikanya ketika penerbangan kurang lebih 9 sampai 10 jam itu pasti akan melewati waktu sholat. Nah, inilah yang sebenarnya yang disebut dengan buru uceng kelangan delek itu di sini. Kita melaksanakan umroh yang sebagian ulama masih berpendapat bahwasanya umroh itu adalah sunnah. Kadangkala jamaah umroh itu malah tidak melaksanakan sholat wajib. Karena dari para leader atau pembimbingnya tidak menginformasikan. Makanya ini menjadi hal penting, menjadi catatan utamanya biro yang miliknya Muhammadiyah. Hal ini harus ditekankan, harus ditegaskan, utamanya pembimbing ibadahnya harus jangan lupa menyampaikan waktu sholat bagi jamaah. Nah, ini yang kadangkala ini sedikit tambahan ya Bapak Ibu, nanti ketika seandainya Allah memberikan kemudahan Bapak Ibu di kesempatan lain bisa melaksanakan umroh dan berangkatnya menggunakan biro umroh yang tidak full satu pesawat isinya jamaah umroh, hati-hati disampaikan kepada leadernya terkait waktu sholat, karena logikanya tidak mungkin tidak melewati waktu sholat wajib. Anggap saja berangkat pagi pasti akan melewati duhur, ngasar, bahkan sampai maghrib. Padahal ini kalau tiga-tiganya panjenengan kelewatan, nggak bisa dijamak. Nah, ini kan jadi masalah. Kalau berangkatnya sore, pasti maghrib, isya, bahkan sampai subuh. Nah, ini kadang-kadang itu kalau tidak diperhatikan, karena nuwun sewu beberapa biro umroh dia berpikirnya hanya bisnis, yang penting dapat jamaah sampai di Mekah. Ini yang kadang jadi problem. Bapak Ibu yang saya hormati, melanjutkan terkait dengan materi pada hari ini, pemateri yaitu Bapak Kiai Dr. Andes Slamet Kailani MPDI, alamat Tegal Asri RT 7 RW 8 Mejen Karanganyar, hanya belakang situ Bu, tempat tinggal beliau. Pendidikan terakhir S2, pendidikan agama Islam, pekerjaan pensiun, sudah pensiun guru agama, sertifikat pembimbing haji tahun 2017. Beliau termasuk pembimbing haji yang awal melaksanakan sertifikasi pembimbing. Dari KBH Zamzam yang awal melaksanakan sertifikasi pembimbing adalah beliau. Tahun haji beliau sudah haji 2 kali, tahun 2009 dan tahun 2024 kemarin. Petugas haji beliau tahun 2024 bertugas sebagai pembimbing ibadah dari KBHU Zamzam. Jadi Bapak Ibu juga untuk menyemangati panjenengan semua, sedikit saya informasikan, insya Allah dari KBH Zamzam nanti akan ada juga yang mendampingi. Bapak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Karanganyar insya Allah akan ikut berangkat dengan kita sebagai petugas haji daerah Kabupaten Karanganyar. Dan untuk pembimbing ibadah, insya Allah dari KBH menugaskan saya yang insya Allah nanti akan membersamai Bapak Ibu semua untuk melaksanakan ibadah haji ke Makkah. Mudah-mudahan nanti kita dimudahkan, senantiasa diberikan jalan mudah untuk melaksanakan ibadah haji secara bersama-sama. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk lebih mempersingkat waktu, monggo kepada Bapak Kiai Slamet untuk menyampaikan terkait masalah ibadah di pesawat dalam perjalanan, baik itu tayamum, sholat, dan mungkin hal-hal yang terkait. Insya Allah nanti di akhir ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan kepada jemaah. Demikian, waktu sepenuhnya saya aturkan kepada Bapak Kiai Kailani MPDI. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak,
jamaah haji tahun 2025 rahimahullah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih dipersempatan oleh Allah untuk bersama-sama belajar menambah bekal untuk bekal ibadah haji tahun yang akan datang atau tahun ini nggih. Semoga oleh Allah kita dilancarkan dalam segala hal, sejak dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan kembali besok semuanya mendapatkan predikat haji yang mabrur. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya, mestinya saya masih Sabtu yang akan datang, tapi karena adanya kegiatan yang mendadak oleh Pak Ketua, Pak Zainal Arifin, maka kemarin sore saya dibel untuk maju menyampaikan materi pada sore hari ini. Insya Allah semoga berjalan lancar. Bapak Ibu, terkait dengan ibadah, karena terkait dengan ibadah di atas pesawat itu nanti juga menyangkut toharoh. Toharoh itu artinya suci atau bersuci. Kaitannya dengan toharoh itu Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6 yang agak lumayan panjang. Ini kita awali dengan kami sampaikan ayat ini agar nanti nyambung dengan materi yang akan kami sampaikan nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum ila sholati, ketika kalian akan melaksanakan sholat, faghsilu, maka basuhlah wujuhakum, wajahmu. Jadi basuhlah wajahmu, wa aidiyakum, dan kedua tanganmu, ilal marafiq, sampai dengan sikut, ya, sampai dengan sikut, wamsahu birusikum, dan usaplah kepalamu atau rambut kepalamu. Jadi mengusap bukan membasuh nggih. Wamsahu birusikum warjulakum, dan kedua kakimu, ilal ka'bah, ini sampai kedua mata kaki. Jadi wudu yang pokok, jadi organ tubuh yang pokok yang harus dibasuh atau diusap ketika wudu itu empat anggota badan. Yang pertama, faghsilu wujuhakum, membasuh muka, wa aydiyakum ila marafiq, dan kedua tangan sampai sikut, wamsahu birum, dan mengusap kepala, warjulakum, dan kedua kakimu ilal ka'bain, sampai mata kaki. Ya, jadi untuk keempat anggota badan itu ketika wudu harus benar-benar tabligh, jadi harus sempurna. Jadi ketika muka ya sejak dari ujung rambut, jadi seluruh ujung rambut ini semuanya terbasahi sampai dengan dagu, terbasahi oleh air. Kemudian mengusap rambut kepala. Rambut kepala juga tidak sekedar ipik. Ya, jadi kadang-kadang hanya ujung rambut itu tidak, tapi ya kalau tarjih ajaran begini. Jadi ketika tangan kita basahi, kita kepala, kemudian kembali ke depan sekali saja cukup. Ya, ini jadi wudu yang sempurna. Kemudian kepala, terus warjulakum, kedua kaki sampai dengan kedua siku. Jadi muka, kedua tangan sampai sikut, usap kepala, kemudian kaki sampai polok. Ya. Yang inti itu, ya, untuk berkumur, kemudian ya niat itu kan memang niat itu kan kalau kita melaksanakan berarti kan sudah niat. Ya. Jadi yang pokok 4 organ itu harus benar-benar sempurna. Jadi agar wudhu kita sempurna, kalau wudhu kita sempurna berarti insya Allah sholat kita juga sempurna. Ila ka'bain. Ya. Terus wa in kuntum junuban, ketika kalian junub, keadaan hadas besar, fatoharu, maka sucikanlah. Wa in kuntum mardo, jika kalian sakit, au ala safarin, atau sedang dalam bepergian, au ja'ahadukum, atau ketika au ja'ahadukum minkum, atau satu di antara kamu minal ghaid, sedang ghaid itu buang air besar, au lamastumun nisa, atau menyentuh wanita alias
berkumpul suami istri, jadi tidak hanya menyentuh, tapi berkumpul suami istri. Falam tajidu ma'an, kok tidak menemukan air, fatayammamu so'idan, maka bertayamumlah dengan so'idan thayyibah, dengan debu yang bersih. Jadi tayamum itu bisa untuk menggantikan mandi junub juga. Jadi tidak sekedar sebagai pengganti wudhu ketika akan sholat, tapi ketika junub pun, ketika seorang wanita ibu-ibu delalah sudah selesai datang bulannya, dalam kondisi yang tidak ada air sama sekali, mungkin sedang dalam perjalanan jauh, delalah di padang pasir, wis wayah suci, belum menemukan air, maka cukup juga dengan hanya tayamum. Nanti tayamum kita praktekkan. Jadi tidak harus gulung kibu seperti ayam, tidak pis, hanya dengan tayamum, mengusap muka dan kedua telapak tangan. Ya. Dan itu harus mantap, karena memang ada tuntunannya. Memang seperti tayamum, kalau belum pernah praktek itu rasanya juga ragu. Orang sholat jamak qashar itu kalau memang jarang melakukan, itu ya kadang-kadang merasa tidak puas. Rumangsa urung bener, rumangsa rasah rumangsa. Padahal itu dituntunkan. Ya. Jadi ketika sedang dalam bepergian atau sedang keluar dari ghaid atau berkumpul suami istri, kok tidak menemukan air, maka tayamumlah dengan so'idan thayyibah, dengan debu yang suci. Famsahu biwujuhikum, basuhlah mukamu, wa aydiyakum, dan kedua telapak tanganmu. Ma yurdillahu, Allah tidak menghendaki liyaj'ala 'alaikum min haraj, Allah tidak menghendaki kalian rekoso, ya, bersusah payah. Walakin yuridu liyutirakum, walakin yuridu, tetapi Allah menghendaki liyutirakum, agar kamu suci, waliyutima ni'amahu, dan menyempurnakan nikmatnya alaikum, atas kamu, la'alakum taskurun, agar kamu pandai bersyukur. Jadi intinya ketika sudah waktunya sholat, sama sekali tidak ada air, bahkan sudah selesai datang bulannya, kebetulan untuk bapak-bapak juga mungkin setelah mimpi indah misalnya, itu sama sekali tidak ada air dan tidak dibayangkan kapan akan ada air, tetap laksanakan tayamum. Jadi intinya tayamum tidak sekedar untuk mengganti wudhu, tapi juga untuk menghilangkan hadas besar. Itu dasar utamanya. Oh ini. Kemudian kaitannya dengan tayamum, dengan bersuci taharoh, dengan bersuci, itu yang pertama kalau dalam fikih itu pertama tentang hadas. Jadi hadas itu ada hadas besar, ada hadas kecil. Hadas besar itu bisa sucinya dengan mandi jinabat atau dengan tayamum. Sedangkan hadas kecil itu bisa sucinya cukup dengan berwudu atau juga tayamum. Untuk hadas besar barangkali Bapak Ibu juga sudah semuanya pirsa, seperti setelah datang bulan ibu-ibu, setelah berkumpul suami istri, setelah keluar sesuatu dari kubul atau mimpi indah, itu harus mandi besar. Kalau yang kecil itu ya seperti kentut, hadas kecil, buang air kecil atau BAB atau yang lain, tidur nyenyak, itu juga berhadas kecil. Kemudian yang kedua tentang najis, ya, ini sepintas saja. Jadi ada najis mukhafafah, najis mutawasitoh, ada najis mughaladhah. Kalau dalam fikih dalam Sulaiman Rasyid itu, najis mukhafafah itu hanya najisnya anak laki-laki yang belum makan minum kecuali hanya ASI. Itu najisnya najis mukhafafah. Cara membersihkannya cukup ya disiram dengan air. Jadi disiram, disentuh dengan air. Itu yang mukhafafah. Kalau yang mutawasitoh itu seperti ya air kencing kita
termasuk juga pokoknya anak yang sudah balik termasuk orang dewasa itu air kencingnya termasuk BAB-nya itu masuk kategori najis mutawasitoh. Ya, kalau mughalladhah itu memang najis berat, kotoran atau air liur anjing, babi itu sepintas saja. Kan kita juga tidak pernah berhubungan dengan hal itu. Yang ketiga mandi. Ya, jadi mandi itu dalam fikih itu berarti meratakan air sejak dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Jadi mandi yang biasa kita laksanakan ketika hanya sekedar biar seger, yang tanpa menyiramkan air dari rambut itu ya hanya mandi biasa. Tapi mandi dalam fikih itu berarti meratakan atau membasuh air sejak dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Tentunya diawali dengan niat. Ya. Mandi yang disebut dalam di sini adalah diawali dengan berwudu. Ya, tadi dengan berwudu seperti wudu seperti ketika kita akan melaksanakan sholat. Setelah wudu baru kita mandi, mulai menyiramkan air di atas rambut 3 kali ke badan, kemudian baru disampo, disabun sampai selesai. Mestinya kalau sudah diawali dengan wudu, kemudian terus mandi, itu kalau memang tangan itu tidak sampai menyentuh kepada bagian-bagian tertentu, itu berarti kan sudah selesai. Tapi kalau kita misalnya ragu setelah membersihkan bagian-bagian tertentu, itu ya harus ya baiknya diawali atau diakhiri dengan berwudu lagi biar sempurna bersuci kita, mandi kita. Jadi ada yang mengatakan karena awal sudah diawali dengan berwudu, ketika selesai mandi tidak perlu wudu lagi, tidak apa-apa. Tapi kalau kita ragu setelah menyentuh bagian-bagian tertentu dari anggota badan kita, maka wudu lagi pun lebih afdal, lebih baik. Yang keempat istinja. Istinja itu coro jawane cewok. Ya, cewok atau membersihkan bagian-bagian tertentu dari badan kita setelah buang air besar maupun buang air kecil, namanya istinja. Istinja itu bisa pakai air, bisa pakai benda. Benda itu bisa batu, bisa kayu, bisa tanah keras, asal tidak tulang. Nah, yang tidak boleh itu asal tidak menggunakan tulang maupun kuku. Jadi kuku sapi yang keras itu tidak boleh untuk istinja. Jadi semua benda keras bisa dipakai untuk istinja asal bukan kuku dan tulang. Ya, istinja, cewok atau nak corot biyen itu ya sepeper gitu ya. Nah sekarang kan pakai tisu, jadi pesawat kan selalu pakai tisu. Ya, selalu tisu sekarang. Yang kelima wudu, saya kira tidak perlu kita bahas. Kemudian tayamum nanti juga ada tayangannya. Yang ketujuh mengusap kedua khauf atau sepatu. Jadi khauf atau sepatu, ya sepatu ya sepatu tipis lah. Jadi ketika khauf ini ketika kita berwudu, ya, jadi sebelum memakai sepatu kondisi kita sudah suci, maka ketika sudah berhadas, maka ketika wudu itu tidak perlu melepas khauf, tidak perlu melepas sepatunya. Cukup di luar sepatunya itu diusapi dengan air. Jadi mengusap kedua khauf ini maksudnya setelah kita wudu, kemudian kita memakai sepatu. Kemudian dalam perjalanan kok batal, maka ketika wudu sepatu tidak perlu dilepas. Jadi wudu biasa, lah ketika sampai membasuh kaki cukup mengusap khaufnya, mengusap sepatunya itu. Sampun nggih? Nggih, saya kira untuk taharah cukup. Nah, ini tadi keterangannya tadi. Nah, saat menika air yang dapat digunakan untuk bersuci, saya kira tidak perlu kita bahas sampai detail. Yang pertama air mutlak. Air mutlak itu air sungai, air sumur, air laut itu air mutlak, suci dan mensucikan. Termasuk air embun,
air hujan, zam-zam, air sungai, semuanya masuk kategori air mutlak. Yang kedua air mustakmal. Mustakmal adalah air yang sudah digunakan. Jadi misalnya ada ember setelah dipakai untuk memandikan anak, atau ember dari air wudhu yang ditadai sampai mengumpul, tapi tidak sampai satu kolah loh, hanya sedikit. Itu artinya air yang mustakmal. Jadi sebar digunakan untuk bersuci atau untuk mandi, itu namanya air mustakmal dalam ukuran kecil. Tapi kalau dalam ukuran besar, misalnya di belik atau di belik itu ya kali rodo, ora gede banget, ini ora cilik banget. Kalau dalam belik itu kan lumayan banyak airnya, itu bisa. Tapi yang dimaksud mustakmal itu adalah air yang hanya sedikit, yang setelah digunakan untuk bersuci, itu mustakmal. Kemudian alat tidak masalah. Kok kembali? Oh, salah mijet ya. Nah, air yang tidak dapat digunakan untuk bersuci, yaitu air mutanajis, jadi air yang sudah terkena najis. Nah, jadi ini yang dimaksud ya air kecil. Tapi kalau di kolam renang, walaupun di sana orang ya kencing di situ, misalnya juga yang lain di situ, tapi dalam skala besar ya tidak masalah, tetap suci, walaupun terkena najis. Air suci tapi tidak dapat mensucikan ini seperti air kelapa, air gula, air kopi, air susu dan semacamnya. Suci tapi tidak mensucikan. Oke. Saat ini coba Mas tayamum dengan tayang nih Mas Nur. Oke. Kita tayamum dulu. Untuk wudhu kan insya Allah tidak perlu kita praktekkan, hanya tayamum saja yang mungkin jarang kita laksanakan. Kita amati dulu bersama, baru nanti kita praktekkan. Cara dan langkah-langkah bertayamum bagi musafir sama dengan bertayamum bagi orang sakit. Berikut peragaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi intinya seperti itu. Jadi tayamum itu dilaksanakan ketika memang tidak boleh dan tidak ada air. Tidak boleh menggunakan air dan memang tidak ada air. Kalau di atas pesawat kan sebenarnya ada air, tapi kan tidak boleh kita menggunakan air. Maka satu-satunya cara yaitu dengan cara tayamum. Caranya seperti yang sudah kita saksikan bersama tadi. Memang kadang-kadang ada yang melaksanakan sentuhan itu 2 kali. Tapi menurut putusan Tarjih Muhammadiyah itu hanya cukup sekali tepuan. Ya, sekali tepuan ketika akan bertayamum. Coba nanti kita praktek bersama nggih. Jadi hanya cukup dengan baca bismillah. Jadi niatnya sudah dalam hati nggih. Jadi menurut
tarjih Muhammadiyah itu niat itu cukup dalam hati, tidak perlu dilafalkan, tidak perlu nawaitu tayammum istibaghati shalah lillahi ta'ala, tidak perlu, jadi cukup bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi ya, bismillahirrahmanirrahim, dalam hati sudah niat tayamum. Ini kalau kita di meja. Kalau di pesawat bisa kita mengambil debu yang ada di depan kita, sendenan tempat duduk kita. Atau mungkin yang di pinggir bisa jendela pesawat. Atau mungkin yang tangannya panjang bisa atap pesawat. Ya, tadi bismillahirrahmanirrahim atau mungkin bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian masih kita tiup dulu. Kita tiup biar kalau ada debu yang agak itu bisa jatuh. Ditiup, kemudian baru kita muka. Jadi mulai dari tengah, kemudian kita tarik ke tepi, kembali ke tengah lagi. Oke. Kemudian yang tangan kanan, ini tangan kanan, jempolnya jempol, kemudian baru tangan kiri. Nah, jempolnya dapat jempol. Saya lagi, jadi bismillahirrahmanirrahim, bisa atap pesawat, bisa jendela pesawat, bisa tempat duduk yang ada di depan kita, kemudian kita tiup biar debu yang agak kasar hilang, baru ini, baru muka ya. Dari tengah ke tepi kembali ke tengah lagi. Hanya sekali tepukan tadi, langsung yang tangan kanan ke ini, batin telapak kiri, yang ini. Dah, selesai. Ini hukumnya sama dengan wudhu, sama dengan ketika mandi jinabah, semuanya insya Allah suci. Kita harus memaksa diri kita untuk yakin bahwa ini benar-benar suci. Da mayaribu ila mala yaribu. Tinggalkanlah keraguan-raguan agar hati kita menjadi mantap. Untuk sholat jamak qasar saja kalau belum atau jarang melakukan kan kadang-kadang sok mau sahwara atau kaum masih balani sholatnya itu kan jadinya kan tidak perlu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah, sahabat ini. Niki mau contoh lain, tapi sama-sama sumbernya dari Muhammadiyah. Kalau yang awal tadi dari UMP Purworejo, Universitas Muhammadiyah Purworejo, kalau yang ini kan dari UMJ, juga Muhammadiyah. Jadi intinya, Sofi, mari kita praktikkan, nggih. Nggih. Oke, monggo. Nggih. Ya, step by step paham Pak ya? Nggih. Untuk tayamum ini apa ada ketentuan khusus artinya untuk tangan ini Pak? Ya. Apa kadang-kadang kan kita harus tangan kiri dulu atau ini bebas? Pusatnya ini dulu. Kanan dulu, Pak. Kanan dulu. Iya, saya udah dulu. Lihat Pak, apa harus tangan kanan dulu? Apa boleh seandainya? Kadang-kadang kan tidak fokus Pak itu ya. Begini langsung begini. Begitu. Ini biar jelas semuanya. Itu satu yang pertama. Yang kedua Pak, seandainya apa pelajaran dulu Pak ya, sampai siku apa hanya sampai sini sudah boleh, atau seandainya pengen mau sampai sini apa boleh? Begitu Pak ya. Jadi ya tidak bingung saya, jadi kadang-kadang nggak fokus, barangnya langsung gini. Oke. Begitu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Dalam ibadah itu memang semuanya dianjurkan dengan yang kanan dulu. Dengan kanan dulu. Ketika salam juga kanan dulu, baru kiri. Ketika berwudu membasuh tangan kanan dulu, baru tangan kiri. Kaki dulu, kaki kanan dulu juga baru kaki kiri. Termasuk juga tayamum. Tayamum hanya cukup sampai ugel-ugel saja Pak, tidak sampai ke sikut. Hanya sampai ugel-ugel, jadi gini, terus hanya sampai di ugel-ugel saja, tidak harus sampai ke sini. Gitu nggih? Ambilnya tanah sekali saja. Ambilnya tanah sekali saja. Tanyanya sekali saja, nggih.
Saya ulang atau mungkin moga bersama-sama nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati niatnya tayamum nggih, tidak usah diniatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ditiup biar kotorannya hilang. Kemudian baru muka ke tengah dulu, tengok. Kemudian kita tarik ke pinggir, kemudian kembali ke dagu. Ya, ini muka sudah, jauh tap lagi, langsung yang tangan kanan ke batin tangan kiri, begini. Kemudian tangan kanan ini batin ini. Gini, gimana? Diulang? Bisa di pesawat, bisa atap pesawat, bisa senderan kursi depan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Pak, jangan madep ke sana, Pak. Oh. Lah kok Rainer atau Pak? Lah terus ya? Madep ke sana tangannya biar Bismillahirrahmanirrahim. Iya, baik. Terus ditiup. Ya. Kemudian muka tengah dulu. Kemudian ditarik ke pinggir ke ujung rambut. Ya. Sampai dagu kembali ke dalam, selesai. Kemudian yang tangan kanan dulu masuk batin tangan kiri. Ya. Kenapa gitu? Ini. Terus baru ini. Alhamdulillah selesai. Sah. Pripun? Bilang. Cukup nggih? Oh. Itu untuk tayamumnya. Oke, kalau sudah tayamum, untuk insya Allah tahun 2025 nanti, Bapak Ibu akan dimanjakan dengan petugas-petugas yang orang-orangnya kebanyakan dari orang kita sendiri. Termasuk nanti ketua tutornya itu Pak Mukhlas yang sudah Bapak Ibu biasa komunikasi. Itu orangnya juga gampangan sekali, orangnya entengan. Kemudian nanti juga akan didampingi oleh Ustadz Haji Jumadi ini yang juga hajinya baru 2 tahun yang lalu, masih kebul-kebul. Juga akan didampingi oleh Bapak Ketua PDM, Pak Encik, Pak Arif, Muhammad Arif. Encik, Ketua Muhammadiyah kita. Otomatis nanti apa yang kita laksanakan sudah sesuai dengan nurani kita masing-masing. Lain dengan yang saya kemarin. Jadi saya kemarin itu kan diapit. Jadi kloter rombongan 1, 2, 3, 4 itu dari NU Sragen. Kemudian 6, 7, 8 itu kita, 9 kita jam-jam. Terus belakang roda itu punya NU. Dalam satu lantai itu ya yang namanya kan 40 hari Pak. Di sana itu anggere barengasan ibu do ngenekke sholawatan. Berjanjian. Asmaul husnana. Berarti barengasan itu ngantek meh mari. Lah terus ibu bilang kita kadang-kadang enggak, Pak nak melu pripun Pak? Arek itu ya piye ora itu do kepengin kabeh itu juga tidak timbangane karaokean atau nyanyi cecak rawa. Ya akhirnya kan pada ikut ya. Termasuk ketika sholat 5 waktu Pak, mereka itu mengadakan jamaah di lantai. Jadi untuk utamanya maghrib, isya, subuh itu mesti jamaah di lantai. Kuwi wiridane mulai dari istighfar nganti donga ki duduanten berarti berarti kaya wong, berarti kaya apa bareng-bareng ya. Jadi wiridannya itu kaya wong kur kan, jadi bareng-bareng. Itu di lantai. Lah orang-orang kita kan ya sedikit terganggu, jadi wong sing rada sepuh-sepuh tidak bisa ke masjid kan ya otomatis kan timbang salat ya melu di situ. Ya mung sok-sok bar salat terus masuk ke kamar. Jadi itu dari segi sekian juga tidak mantap. Tapi insya Allah untuk Bapak besok ini wis kira-kira sudah tidak ada. Karena memang semuanya itu ada Pak Jumadi, ada Pak Arif, kemudian nanti adalah ketua kloternya juga dari Mas Mokos, jadi dari Muhammadiyah. Jadi otomatis untuk kenyamanan bapak besok itu akan benar-benar terjamin. Jadi itu. Kemudian kaitannya dengan sholat di atas pesawat. Jadi nanti pesawat itu kan selalu 3 lapis. Jadi nanti ada 2 jalan di tengah pesawat itu.
Jadi pesawat itu nanti ada dua jalan, tengah, kanan, kiri. Biasanya kanan kiri itu kalau yang pesawat besar kanan 4, kiri 4, tengah 6. Tapi kalau yang pesawat kecil ya 3, tengahnya 4. Nah, itu ketika akan mulai sholat, kalau petugasnya itu sudah petugas kebetulan dari orang-orang kita, orang Muhammadiyah, itu mesti selalu diumumkan ketika akan mulai sholat. Jadi saya itu dulu tahun 2009 itu kan delalah ketua keluarganya kan Pak Muslim Pak Kramat, adik Pak almarhum Maksum. Kemudian delalah Pak Mu itu waktu itu juga haji bersama saya, sehingga di atas pesawat sholat di atas pesawat itu memang ya sudah enak. Jadi kaifiyahnya sudah seperti kaifiyah yang kita laksanakan. Tapi untuk saya yang kemarin, karena ketua keluarganya itu kan Pak Darusman kan orang NU dari Sragen. Adalah pembimbing ibadah rapatek galak mung manut wae Pak Arafah itu. Jadi ya hanya mengikut saja, mengikut ketua keluarganya. Tapi insya Allah untuk Bapak besok tidak masalah. Lah nanti ketika sholat di atas pesawat, seperti tadi sudah diinformasikan oleh Mas Jumadi, itu nanti ketika sudah mulai masuk waktu sholat, itu mesti nanti akan ada pengumuman. Jadi ketua kloter akan selalu komunikasi dengan kru pesawat. Jadi ketika masuk waktunya sholat apa duhur, asar, maghrib, isya dan seterusnya itu selalu ada komunikasi. Lah ketika sudah mulai masuk waktunya sholat, itu nanti ketua kloter akan mengumumkan, Bapak Ibu, ini sudah masuk waktunya zuhur. Mari kita persiapan untuk ambil tayamum. Nanti tayamum dibimbing bersama-sama. Jadi setiap ruangan nanti ada yang membimbing caranya tayamum. Setelah tayamum nanti salah satu ditunjuk untuk menjadi muadzin. Jadi misalnya waktu zuhur asar, satu nanti tunjuk untuk menjadi muadzin, azan sampai selesai, kemudian iqomah, qomat untuk sholat zuhurnya dulu. Jadi zuhurnya itu ya hanya 2 rakaat sholat jamak dan zuhur 2 rakaat, kemudian qomat nanti asarnya juga 2 rakaat. Jamak dan qashar. Kalau untuk ibadah yang siri untuk zuhur dan asar itu memang benar-benar harus konsentrasi. Sebab komando imam untuk Allahu Akbar yang beda kan hanya ketika akan iktidal, sami Allah liman hamidah. Lainnya kan hanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi akan ruku Allahu Akbar, sami Allah, akan sujud Allahu Akbar, duduk antara dua sujud juga hanya Allahu Akbar. Kemudian akan sujud Allahu Akbar, bangun dari sujud juga Allahu Akbar, terus Fatihah. Itu kalau tidak konsentrasi, itu nanti bacaan yang kita baca dengan komando dari imam itu sok-sok tidak sama. Kecuali sholat zahir, maghrib, isya dan subuh itu kan Fatihah dan surah kan dibaca keras sehingga kita mengikut saja. Tapi kalau yang siri itu memang benar-benar harus konsentrasi. Kaitannya dengan ibadah sholat, mengapa kok dijamak dan qashar Pak, kok tidak diqadha? Nah, kaitannya dengan qadha itu menurut tarjih Muhammadiyah itu tidak ada qadha sholat. Dasarnya adalah Aisyah itu diperintah oleh Nabi, umirtu bi qadha'i shaumi wal umirtu bi qadha'i shalah. Ini kata Aisyah, istri Nabi. Umirtu bi qadha'i shaumi wal umirtu bi qadha'i shalah. Saya diperintah oleh Nabi untuk hanya mengqadha puasa. Mengqadha itu nyaur pada hari yang lain, hanya mengqadha puasa. Tapi tidak diperintah untuk mengqadha sholat. Mengapa tidak boleh mengqadha sholat? Karena sholat itu adalah perintah harian. Minta puasa kan prinhun, perintah tahunan. Kalau puasa Ramadan tidak bisa, ada yang tidak bisa puasa kan bisa puasa pada bulan Syawal, Dzulqa'dah dan seterusnya. Tapi kalau sholat kan hari ini ada zuhur, asar, maghrib, isya, besok juga ada zuhur, asar, maghrib, isya, sehingga tidak ada qadha.
Maka karena tidak ada qadha, sholat itu dalam kondisi seperti apapun tetap harus dilaksanakan. Ketika sedang sakit, nanti tayamum. Tidak bisa dengan berdiri, ada tuntunan dengan cara duduk. Tidak bisa dengan cara duduk, ada tuntunan dengan cara tidur miring menghadap ke utara, kemudian ke barat. Tidak bisa dengan tidur miring, dengan terlentang. Nah, terus nanti gimana Pak? Rukuk, sujud dan yang lain cukup isyarat dalam hati. Tadi Fatihah, baca surat, kemudian rukuk, tidak, semuanya hanya dengan isyarat. Rukuknya dalam hati, sujudnya dalam hati dan seterusnya. Itulah sholat. Sholat itu ya kapan saja, kondisi apa saja harus dilaksanakan. Termasuk ketika di atas pesawat, di atas unta. Aina matakunu fathama wajhullah. Walaupun sholat itu harus menghadap ke arah kiblat, tapi ketika dalam situasi tertentu, ketika sedang naik pesawat, naik kereta api, naik bis, naik unta, itu ya aina matakunu fathama wajhullah. Di mana saja kamu menghadap, di sana pasti Allah ada. Kamu menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nak pesawat pas ndangak juga sholatnya ndangak, ketika turun juga ndungluk dan seterusnya. Nah kemudian Bapak Ibu itu mengenai perintah sholat, ketegasan sholat. Mengapa sholat sedemikian pentingnya? Jadi rukun Islam itu kan ada 5. Ada syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ibarat orang memegang gelas ini atau botol ini. Yang pertama misalnya dari belakang, haji. Kalau orang tidak bisa haji, ini botol ini masih bisa kita pegang. Karena mungkin sesuatu hal, mungkin tidak istitoah, tidak punya biaya, gelas atau air ini masih bisa kita pegang ketika tidak bisa haji. Yang kedua, ketika tidak bisa puasa, karena mungkin sakit, karena pekerja keras sehingga tidak mampu untuk berpuasa, botol masih tetap bisa kita pegang. Yang ketiga tentang zakat, infak, sedekah dan sebagainya, karena juga mungkin tidak mampu, tidak punya harta, bahkan harus mustahik yang harus diberi zakat misalnya, botol masih bisa kita pegang. Tapi kalau sudah yang pokok, sholat dan syahadat misalnya kan, jadi sholatnya kan kita lepas, enggak bisa, tangan satu enggak bisa. Jadi sholat ini begitu pentingnya, maka awaluma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Fa in sholahat sholahat sairu amali, wa in fasadat sairu amali. Awal mula amal yang akan dihisab oleh Allah, yang menjadi tolak ukur penentu semua amal ibadah adalah tentang sholat. Maka sholat dalam kondisi, situasi, keadaan seperti apapun harus kita laksanakan. Jangan malah ketika sakit kita tinggalkan sholat. Lah cek loro kok rasa sholat sih misalnya. Ketika sibuk lupa sholat, itu harus kita utamakan sholat. Yang pertama kan zakat itu kayak yang utama kan syahadat kan pokok, ya. Pokok sah tidaknya semua amal itu kan tergantung pada syahadat kita. Orang membangun masjid kalau tidak syahadat alias bukan muslim, menurut kita kan tidak ada artinya. Fondasinya kan syahadat. Kita sholat tanpa syahadat kan juga tidak ada artinya sholat itu, termasuk yang lain-lain. Ya, jadi itu pentingnya sholat. Maka ketika di atas pesawat pun, ketika sudah memancing sholat, nanti mesti oleh petugas akan bersama-sama kita diajak untuk melaksanakan sholat. Nah sekarang caranya sholat di atas pesawat, coba Jika berpergian menggunakan kendaraan yang tidak mungkin berhenti dalam waktu sholat, seperti menggunakan kendaraan umum,
maka dapat melaksanakan sholat di kendaraan dengan duduk dan menghadap sesuai dengan arah perjalanan kendaraan. Namun perlu diperhatikan di sini, jika memungkinkan untuk berhenti dan turun dari kendaraan misalnya, menggunakan kendaraan pribadi, kemudian melakukan sholat. Berikut adalah contoh tuntunan pelaksanaan sholat kendaraan. Niki peragaan sholat di atas pesawat, nggih. Jadi intinya gerakan saja yang nanti kita praktekkan. Untuk kaifiyatus sholat komplit kan kalau wingi sampun disampaikan Bapak Rebu mengenai bacaan-bacaannya. Niki mangke peragaan kemawon, peragaan sholat. Nggih. Insya Allah kalau rombongan atau ya rombongan naik haji itu kan semuanya tujuannya sama. Tujuannya sama ke tanah suci. Baik nanti turun di Jeddah maupun turun di Madinah. Tapi kalau umroh kan campuran dengan jamaah yang ada wisatawan, ada turis, ada yang lain-lain. Sehingga ketika sholat itu tidak berjamaah dengan orang satu pesawat. Hanya sendiri atau mengambil satu deretan kursi. Nanti salah satu agak ke depan, yang kedua atau ya kalau kursinya 5 berarti 2 kanan kiri mengikuti imamnya. Atau mungkin kalau yang deretan 3 berarti ya yang tengah imam, yang kanan kiri makmumnya. Tapi kalau nanti jamaah haji, insya Allah satu pesawat nanti satu jamaah. Ya. Maka ketika sudah mulai masuk waktunya sholat, tadi diawali dengan tayamum, insya Allah sudah kita laksanakan. Kemudian nanti ketua kloter menunjuk salah satu untuk mengumandangkan azan sampai dengan selesai. Kemudian ketua kloter mengumumkan untuk sholat duhurnya. Kemudian dikumandai dengan iqomah. Qomat, kemudian mulai sholat. Kalau duhur asar berarti nanti benar harus kita benar konsentrasi. Duhur dulu ya. Hanya saja nanti contohnya itu rada kurang jumlah sithik. Pripun nggih kula tak maju nggih dadi bingunge ben rada ketara. Kasih kursi. Sik kula tak maju nggih, Pak. Nyuwun kursi iki. Iki ben rada ketak. Mat di atas dari belakang enggak kelihatan, Pak. Di atas kiri ya. Ya, mulai dari tayamum gitu. Bismillahirrahmanirrahim.
dari tengah, kita tarik ke pinggir ke atas ke kanan kiri, kemudian ke jadul, kemudian tangan kanan ke batin tangan kiri, ya. Terus kemudian akan nanti salah satu petugas, ada petugasnya, kemudian komat. Setelah komat nanti imam mengumumkan untuk sholat zuhur. Bacaannya sudah sampaikan Pak untuk kemarin. Kita sholat zuhur 2 rakaat ya. Allahu Akbar. Iftitah selesai. Al-Fatihah selesai. Al-Ikhlas selesai. Allahu Akbar. Rotul Masjid ya, Rotul Masjid. Kira-kira 90 ya. Ulang baca ya. Kemudian i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Kemudian sujud ya, sujud agak datar. Sujud pertama. Kemudian duduk antara 2 sujud, Rabbil Firdi dan seterusnya. Kemudian sujud kedua. Terus berdiri. Allahu Akbar. Al-Fatihah selesai. Salah satu surat selesai. Rukuk. Allahu Akbar. I'tidal, sami Allahu liman hamidah. Sujud. Allahu Akbar. Ada 2 sujud, Rabbi Firdi dan seterusnya. Kemudian sujud kedua, Allahu Akbar. Kemudian langsung tasahud akhir. Innaka hamidum majid. Allahumma yas'aluka. Alhamdulillah bijaman wa antul wa fitatil mahya wa mamati wa fitatil masjid. Assalamualaikum. Duhur selesai. Kemudian komat lagi. Kemudian kita mulai sholat asar. Allahu Akbar. Sama seperti sholat duhur. Boten mawon. Itu agak memerlukan konsentrasi. Sebab kalau tidak, nanti kan bisa antara imam dengan yang kita baca itu kecuali sholat yang jahir seperti Isya, Maghrib, Isya, subuh itu enggak bisa. Catat ya, jadi paling tidak 5 waktu ya. Saya itu dulu 2009 juga 5 waktu di atas, karena berangkatnya jam 10 siang. Kemarin berangkatnya juga jam 11 siang, sehingga sampai Isya, jadi subuhnya sudah sampai di masjid. Gitu ya, caranya saudara-saudaraan. Bapak Ibu nanti akan berlanjut dengan video kegiatan dia di dalam pesawat. Bagaimana cara masuk ke kamar mandi, keluar kamar mandi, bagaimana nanti praktek di kamar mandi ya. Kan sama sekali tidak boleh menggunakan air. Walaupun di sana ada air, tapi nggak boleh digunakan karena rawan air. Jadi air itu bisa mengganggu kabel-kabel pesawat yang seperti urat saraf manusia. Ya. Jadi pakai tisu ketika istinja, dengan tisu. Baik itu BAB kecil maupun BAB besar juga selalu pakai tisu. Mungkin ini untuk sholatnya itu sendiri cukup jelas. Bacaannya seperti yang disampaikan Pak Robo kemarin. Untuk gerakannya ya simples, ya hanya 3. Apakah itu sah? Insya Allah kita harus mantap sah. Walaupun hanya dengan tayamum,
walaupun hanya dengan nggak duduk begini kayak wong grepek itu tetap sah. Ibadah itu yang penting kan penyerahan diri. Jadi kemantapan hati kita pasrah kepada yang maha kuasa, yang maha beri. Yang penting mantap ya, tidak mayaribu ilah malah yaribu. Tinggalkan keraguan untuk melaksanakan yang menjadi mantap, karena memang ada tubuh. Nanti ada penawaran real. Mungkin itu untuk sholatnya. Ada yang mau ditanyakan sebelum itu pakai pas sholat itu sepatu kali sandalnya tetap dipakai, tetap dipakai. Sepatu sandal tetap dipakai. Kan tayamum kan juga tidak perlu melepas sandal sepatu, jadi tetap dipakai. Makanya ya benar-benar kita harus menjaga pakaian kita jangan sampai kena najis. Jadi ketika masuk ke toilet nanti ya, apalagi nanti masuk gelombang 2 kan nanti dari gelombang sudah memakai pakaian ihram. Jadi untuk bapak hanya memakai 2 helai kain, maka ya butuh hati-hati ketika ke kamar masjid jangan sampai kena najis, kena air kencing, sehingga nanti sholat kita sempurna. Mungkin ada lagi? Oke. Nah, untuk selanjutnya kaitannya dengan adab tata cara di dalam pesawat. Bagaimana ketika akan masuk ke kamar masjid? Kok nggak boleh diimpet ya? Jadi nanti oleh pramugari kita nggak boleh ngempet minum. Jadi ngelaknya kan pembinawati udah bolak-balik ke belakang. Ada makanan nggak berarti makan nanti nggak BAB. Itu nggak boleh. Jadi tetap harus makan, harus minum. Pengen buang air kecil juga toiletnya itu banyak sekali. Jadi kalau dibuka nanti asal akhir lampu ini juga berarti kita boleh masuk. Dan kita buka mesti bisa. Tapi kalau lampunya merah itu kita buka ya nggak bisa. Itu mungkin moga langsung disambung. Cek tes Bapak Ibu, terkait dengan masalah fikihnya oleh Pak Kiai Slamet tadi sudah disampaikan terkait fikih tentang tata cara untuk tayamum maupun sholat di pesawat. Terkait dengan tayamum itu memang ada pendapat lain yang untuk membasuhnya sampai siku. Makanya nuwun sewu kalau nanti panjenengan mirsani ada jamaah yang lain kok membasuhnya sampai siku karena mereka pakai fikih yang lain. Tapi untuk Muhammadiyah, karena Muhammadiyah itu modelnya adalah ditarjihkan, dicari dari dalil-dalil mana yang lebih kuat, dari penelusuran dari Muhammadiyah setelah ditarjihkan untuk tayamum itu mengusap tanah hanya sekali, membasuh muka 1 kali, membasuh tangan kanan dan tangan kiri sampai pergelangan itu juga 1 kali. Insya Allah dalilnya sahih, maka itu yang dipakai oleh Muhammadiyah. Tetapi jika memang ada yang memakai cara membasuhnya sampai siku, karena kadang ada yang sampai dilipat bajunya gitu. Kalau panjenengan lihat ada yang sampai dilipat bajunya. Itu akan ada yang setiap kali gerakan itu mengusap. Nah, tidak perlu ya dikomentari, biar saja karena mereka menggunakan fikih yang lain. Karena terkait dengan masalah sholat dan wudunya atau kaitannya dengan masalah sholat ini memang fikihnya sangat banyak. Karena terkait dengan sholat ini Rasulullah bertahun-tahun melaksanakan ibadah sholat. Karena bisa jadi Rasulullah dalam kondisi sedang kurang sehat atau seperti apa, atau dengan kondisi seperti apa, maka sholatnya kadang agak berbeda. Bahkan ketika sholat 2 rakaat atau sholat 3 rakaat, duduknya tawaruk atau iftirasi pun ada perbedaan. Inilah kasanah terkait dengan masalah fikih ibadah. Tapi kita di Muhammadiyah ada putusan tarjih yang sebagai pedoman, maka di Muhammadiyah kita menggunakan fikih yang kita pakai seperti ini. Monggo nanti yang penting panjenengan memahami ketika yang dilakukan itu dalam beribadah itu kan yang penting itu kan
lillahi ta'ala, ikhlas. Dan yang kedua adalah ittiba atau mengikuti contoh dari Rasulullah atau berdasarkan pada dalil. Yang penting dalilnya itu sahih atau sunnah makbulah, monggo bisa dipakai. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan video-video di pesawat sudah saya kirim di grup, tetapi di sini juga akan saya tampilkan. Jadi terkait masalah perjalanan haji itu tidak hanya sekedar masalah tayamum dan sholat di pesawat, tetapi bagaimana menggunakan fasilitas pesawat, bagaimana menggunakan toilet, bagaimana menggunakan sabuk pengaman, karena nanti begitu penjalanan masuk ke pesawat, duduk, pesawat mulai akan berangkat pasti disuruh pakai sabuk pengaman. Karena kadang kalau dari pramugari itu kan memberikan contohnya tempatnya agak jauh. Mungkin nuwun sewu yang agak di belakang tidak bisa memperhatikan. Nah, ini saya sampaikan beberapa videonya yang nanti insya Allah bisa sebagai wawasan kita. Ini aku mau ngasih tutorial cara menggunakan sabuk pengaman di pesawat. Disimak baik-baik ya. Nah, masih banyak nih yang cara pasangnya seperti ini. Nah, ini salah ya. Nah, aku mau ngasih tahu nih cara pasang yang benar. Pertama, kalian masukkan ujung logam ke dalam gesper seperti ini hingga bunyinya klik. Lalu untuk mengencangkannya tinggal ditarik aja deh. Untuk melepaskannya juga mudah loh caranya. Tinggal angkat bagian penutup gesper, lalu keluarkan ujung logam dan selesai. Selamat mencoba. Oke, saya ulang lagi untuk tata cara memakai sabuk pengaman karena ini bagian dari standar di pesawat untuk menggunakan naik pesawat itu harus menggunakan sabuk pengaman. Kemarin terakhir kejadian ada penumpang pesawat perjalanan dari Malaysia menuju ke Cina, penumpang diturunkan karena tidak mau menggunakan sabuk pengaman. Karena ini standar keamanan di pesawat yang harus tetap dipakai. Maka Bapak Ibu nanti ini bagian yang harus dipahami oleh jamaah, yang tentunya jamaah harus bisa menggunakannya. Namun jika tidak nanti juga bisa tanya yang di sebelahnya. Kali ini aku mau ngasih tutorial cara menggunakan sabuk pengaman di pesawat. Disimak baik-baik ya. Nah, masih banyak nih yang cara pasangnya seperti ini. Nah, ini salah ya. Nah, aku mau ngasih tahu nih cara pasang yang benar. Pertama, kalian masukkan ujung logam ke dalam gesper seperti ini hingga bunyinya klik. Lalu untuk mengencangkannya tinggal ditarik aja deh. Untuk melepaskannya juga mudah loh caranya. Tinggal angkat bagian penutup gesper, lalu keluarkan ujung logam dan selesai. Selamat mencoba. Itu untuk memakai gesper. Untuk yang tayamum tidak perlu diulang ya. Sudah nggih. Untuk sholat juga tidak perlu ya. Berpergian. Jadi sudah. Yang ini adalah tata cara penggunaan toilet di pesawat. Jadi jangan sampai karena tidak tahu cara masuk ke toilet, Bapak Ibu ngampet pipis. Nah, hingga nanti justru mengganggu kesehatan panjenengan. Karena kemarin kejadian tahun kemarin. Jamaah kita ada yang jamaah lansia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu jemaah haji yang kami hormati, perjalanan ke Arab Saudi akan menempuh waktu kira-kira 9-12 jam. Dengan penerbangan yang lama ini, maka Bapak Ibu dianjurkan untuk tetap menjaga asupan cairan dengan meminum air putih 1 gelas setiap 2 jam. Apabila Bapak dan Ibu ingin buang air kecil, maka Bapak dan Ibu dapat menggunakan toilet yang tersedia di dalam pesawat. Berikut ini adalah cara penggunaan toilet selama di pesawat. Berikut adalah langkah-langkah menggunakan toilet di pesawat yang dapat diikuti oleh Bapak Ibu jemaah haji. Pertama, sebelum membuka sabuk pengaman, pastikan tanda lampu sabuk pengaman telah mati dan berbunyi. Buka sabuk pengaman dengan mengangkat bagian atas sabuk dan tarik bagian talinya. Kedua, sebelum masuk toilet perhatikan tanda berikut. Warna merah atau occupied artinya di dalam toilet sedang ada orang. Hijau atau vacant artinya di dalam toilet sedang tidak ada orang. Selama di toilet, jemaah dilarang merokok. Ketiga, dorong perlahan pintu toilet dan jangan lupa kunci pintu dari dalam toilet. Keempat, ambil kertas toilet. Sebelum menggunakan toilet, sobek bagian kecil kertas toilet
Dan jangan lupa untuk membuang bagian kecilnya ke tempat sampah. Kelima, letakkan kertas toilet di atas kloset. Dan gunakanlah tisu toilet sebagai pengganti air untuk membilas. Lalu buang tisu dan kertas toilet ke tempat sampah setelah digunakan. Keenam, bilas setelah menggunakan toilet dengan menekan tombol berwarna biru atau tombol dengan tulisan push. Hati-hati kalau pas ini kadang kaget karena suaranya keras pada saat Untuk nyentor mencuci ini suaranya tangan keras. setelah menggunakan toilet, Saya kaget. pertama-tama atur suhu air. Sentuh bagian warna biru keran untuk suhu dingin dan warna merah untuk suhu panas. Keran air di toilet pesawat menggunakan sensor, sehingga untuk menyalakan air, Bapak Ibu hanya perlu meletakkan tangan di bawah keran. Jangan lupa cuci tangan dengan sabun dan keringkan tangan menggunakan tisu. Terakhir, kembali ke tempat duduk semula. Pasang sabuk pengaman dengan memasukkan tali ke dalam sabuk, lalu kencangkan. Demikian cara penggunaan toilet selama di pesawat. Jangan lupa untuk tetap minum, istirahat yang cukup, dan lakukan peregangan selama di pesawat. Haji sehat, Haji mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu diperhatikan Bapak Ibu terkait penggunaan toilet ini Pertama, perhatikan tulisan merah di layar, tulisan awas. Tulisan awas di bawahnya ada gambar orang nongkrong. Ketika nanti di toilet jangan sekali-kali panjenengan menggunakan toiletnya dengan ditongkrongi seperti ini. Karena ini berbahaya. Kalau sampai nanti pecah, ada tumpahan air mengenai jaringan listrik yang ada di pesawat, itu sangat berbahaya bagi penerbangan. Karena memang yang tidak terbiasa menggunakan kloset duduk, risih. Duduk di kloset duduk itu yang tidak terbiasa risih, yang biasa pakai jongkok. Maka karena ini kondisi darurat dan demi keselamatan, monggo diperhatikan jangan menggunakan toilet di pesawat dengan cara ditongkrongi, tetapi diduduki. Yang kedua, hati-hati terkait dengan ihram yang panjenengan pakai atau baju yang panjenengan pakai. Karena insya Allah kita nanti masih tetap gelombang kedua. Kita berangkat sekitar kalau tidak ada perubahan tanggal 18 atau 19 Mei. Karena gelombang pertama itu tanggal 2 Mei sampai tanggal 15. Gelombang kedua mulai tanggal 16 sampai selesai. Nah nanti kita perkiraan tanggal 18 atau 19. Kita dari Donohudan sudah memakai ihram. Tapi panjenengan menggunakan jaket masih dibolehkan. Nanti niatnya di King Abdul Aziz. Jadi nanti ketika turun dari pesawat, jaket dilepas, panjenengan niat. Itu untuk mengurangi resiko panjenengan tidak melakukan pelanggaran. Kalau panjenengan niat di embarkasi atau di Yalamlam, masih ada potensi panjenengan nanti terjadi pelanggaran ketika sampai di bandara karena waktunya masih cukup
jauh. Dari Yalamlam sampai ke bandara itu masih setengah jam sampai 1 jam. Itu masih ada potensi terjadi pelanggaran ihram. Maka nanti khususnya untuk KBH Muhammadiyah dan wabil khusus dari Karanganyar itu nanti kita niatnya di King Abdul Aziz karena tidak ada syarat untuk niat itu harus wudu atau sholat. Maka kita ketika sudah pakai ihram niat labaik Allahumma umrotan sudah sah kita melakukan niat dan di situ mulai berlaku larangan ihram. Ini yang perlu diperhatikan. Terus untuk yang berikutnya terkait dengan masalah yang ada di toilet ini, maka jangan sampai panjenengan karena tidak tahu atau malu atau takut tidak ke toilet atau ngampet pipis. Kejadian tahun 2024 bersama dengan Pak Kiai Slamet ada jamaah kita turun dari pesawat sudah kebroh. Karena tidak berani bilang kepada teman dekatnya dan tidak bisa menggunakan toilet karena beliau jamaah lansia. Nah, karena nun sewu prioritas jamaah lansia harus ada pendampingnya itu kalau ada apa-apa ada teman untuk bicaranya. Maka ketika pengen pipis di situ ada pramugari, di situ ada petugas. Bilang saja nanti dibantu oleh pramugari atau petugas. Ngaten nggih? Yang perlu diperhatikan terutama untuk nun sewu yang ibu-ibu, bapak-bapak yang agak sepuh. Jangan diampet. Bahkan nun sewu kalau yang tidak bisa menahan pipis secara fikih menggunakan pampers dibolehkan. Fikihnya seperti fikih perempuan ketika haid. Perempuan haid itu boleh menggunakan pembalut ketika ihram. Tetapi kalau bapak-bapak yang mungkin karena problem sakit tidak bisa ngampet pipis, boleh menggunakan pampers. Kalau pengen amannya nanti bayar dam senilai 120 real, berikan kepada 6 orang. Sebagai pengganti dam karena menggunakan pampers, itu insya Allah lebih aman. Lanjut nggih. Berikutnya ini barang bawaan. Ini sebenarnya nanti mungkin materi ini akan disampaikan oleh Ustadz Ismail. Tapi ini untuk pengenalan saja. Ini ketentuan terkait barang bawaan apa yang tidak boleh dibawa di pesawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh jemaah haji Indonesia, untuk alasan keselamatan penerbangan, mohon perhatiannya hal-hal sebagai berikut. Perusahaan penerbangan hanya akan mengangkut barang bawaan jemaah haji Indonesia yang berlogo Garuda Indonesia dan Saudia Airlines. Jemaah haji Indonesia berhak membawa tas paspor, tas jinjing yang akan dimasukkan ke dalam kabin pesawat dan dapat diisi dengan berat maksimal 7 kg, tas koper atau bagasi tercatat yang dapat diisi dengan berat maksimal 32 kg. Khusus untuk embarkasi Surabaya dengan pertimbangan keselamatan penerbangan karena adanya pembatasan beban pesawat pada saat pendaratan, maka barang bagasi tercatat dapat diisi dengan maksimal 28 kg. Jemaah haji Indonesia juga akan mendapatkan air zam-zam sebanyak 5 liter atau 1 galon yang akan diberikan pada saat kedatangan di asrama haji debarkasi. Barang-barang yang dilarang dibawa selama dalam penerbangan adalah barang yang mudah meledak dan terbakar, senjata tajam dan senjata api, gas aerosol liquid yang melebihi 100 mili, dan uang yang melebihi 100 juta rupiah atau setara dengan 25.000 rial Saudi. Sesuai edaran General Authority of Civil Aviation atau GACA Arab Saudi, bahwa jemaah haji dilarang memasukkan air zam-zam ke dalam tas koper atau bagasi tercatat dalam ukuran dan kemasan apapun. Pemeriksaan barang bagasi jemaah menggunakan mesin X-ray multiview yang mampu mendeteksi barang-barang yang dilarang, termasuk air zam-zam. Apabila pada saat proses pemeriksaan barang bagasi tercatat tersebut ditemukan barang-barang yang dilarang selama dalam penerbangan termasuk air zam-zam, maka barang-barang tersebut akan dikeluarkan. Yang menjadi ketetapan ini adalah mempertimbangkan keselamatan dan keamanan penerbangan. Kami selaku petugas Haji Indonesia akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh jemaah haji Indonesia. Kami mendoakan selalu semoga jemaah haji Indonesia selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam melaksanakan ibadahnya, dan selamat kembali sampai ke Indonesia dengan mendapatkan haji yang mabrur.
Amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, itu terkait dengan video-video terkait yang di pesawat, tapi ini sedikit saya tambahkan, yaitu penggunaan lift hotel, karena nanti panjenengan selama di Mekah dan di Madinah tinggalnya di hotel. Berbeda dengan jamaah haji tahun dulu kala yang tinggalnya di rumah-rumah penduduk orang Arab, tapi jamaah haji Indonesia sekarang semua tinggalnya di hotel. Ketika di hotel mau tidak mau, maka panjenengan pasti akan ketemu yang namanya lift. Bagaimana cara menggunakan lift? Jangan kejadian seperti tahun 2024, di lift hotel itu biasanya ada kacanya. Ketika kaca dibuka, itu kan justru pintunya kan harusnya yang ada di depan kita. Tapi ada jamaah yang malah jalannya ke belakang, karena di belakangnya ada kaca, dikira jalannya di belakang, nabrak kaca. Ya, ini makanya nanti sedikit pengenalan, Nuhun Sewu, saya yakin sebagian besar jamaah sudah bisa cara menggunakan lift, tapi mungkin ada juga yang belum tahu bagaimana cara menggunakan lift. Ketika nanti harus sendiri menggunakan lift, maka ini saya sampaikan terkait dengan penggunaan lift yang ada di hotel. Bagian penggunaan elevator. Setiap hotel di kota Mekah memiliki fasilitas elevator atau yang biasa kita sebut sebagai lift. Untuk membuka lift, Anda harus perhatikan dua tanda panah. Panah ke atas untuk menuju lantai atas, panah ke bawah untuk menuju lantai bawah. Tekanlah salah satu tombol. Jika Anda hendak menuju lantai yang lebih atas dari tempat Anda, pilihlah tanda panah ke atas. Jika Anda menuju lantai yang lebih bawah dari Anda, maka pilihlah tanda panah ke bawah. Tunggulah beberapa saat, pintu lift akan terbuka otomatis. Jika ada orang yang berada di dalam lift, maka dahulukan orang lain keluar dari lift. Kemudian, Anda baru masuk. Di dalam lift, Anda akan menemukan tombol-tombol huruf dan angka. Huruf G artinya ground atau lantai dasar. Angka 1 artinya lantai 1, angka 2 artinya lantai 2, dan seterusnya. Jika Anda berada di lantai dengan kode huruf G atau lantai dasar, maka untuk menuju kamar Anda tinggal menekan angka yang sesuai. Sebagai contoh, kamar Anda di lantai 3, maka tekan angka 3 pada papan panel lift. Pintu lift akan tertutup otomatis dan lift bergerak ke atas. Jadi nanti kalau suatu ketika di Mekah atau di Madinah harus bepergian sendiri menggunakan lift, ini tata cara panjenengan untuk menggunakan lift. Tapi tidak saya sarankan ketika bepergian atau kegiatan di Arab Saudi, di Mekah atau di Madinah bepergian sendiri. Minimal 2 orang. Nek bingung ben enek kancane. Gitu. Kalau jenengan sendiri bingung renek kancane, tapi nek berdua minimal nek bingung berdua itu nek wis kesel terus nanti sawang-sawangan awake dhewe bingung, ngoten nggih. Nah, itu nanti bisa jadi cerita ketika pulang oleh-oleh haji napa Pak Bu aku ilang bingung, ngoten nggih. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya lanjutkan terkait dengan beberapa informasi dan juga sedikit tambahan materi, ini ada titipan dari BSI. Buku rekening yang kemarin penggantian buku rekening dari Bank Mandiri atas nama Bapak Waloyo dan Bu Ari. Rawuh mboten? Pak Waloyo, Bu Ari? Tidak rawuh? Kalau tidak nanti di manasik berikutnya. Yang Oke, Bapak Ibu semuanya, karena kaitannya dengan materi saya sudah selesai dan mungkin tidak ada yang bertanya. Mudah-mudahan memang benar-benar sudah paham. Untuk itu kami selaku yang menyampaikan materi ini, kalau ada yang salah, keliru, khilaf, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Bapak Ibu semuanya besok bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna dan nanti benar-benar pulang menjadi haji yang mabrur. Amin. Dari saya akhiri sekian dulu karena ada acara yang lain terkait dengan itu, dengan real. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Kiai Slamet yang telah menyampaikan materi kepada jamaah. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat bagi jamaah sehingga membantu memberikan pencerahan wawasan kepada jamaah yang akan melaksanakan ibadah haji pada tahun ini.
berikutnya ini ada titipan juga rekening atas nama Ibu Marmi, Bapak Tohari, Bapak Sunardi Papahan, dan Ibu Siti Rusmi Papahan. Rawuh mboten? Kalau ya rawuh monggo silakan diambil, ini titipan buku rekeningnya yang nanti digunakan untuk pelunasan yang akan datang. Ini Bapak Tohari dan lain, ini satu rombongan nggih, Mojo Gedang nggih. Oh, Pak Sunardi, terus ini yang Mojo Gedang nggih. Nggih, niki sak keluarga to niki? Ya nggih, Tohari Warman nggih. Nggih, Bapak sami-sami. Monggo katuran pinarak dulu Bapak Ibu, sebelum dilanjutkan ada beberapa yang akan kami sampaikan kepada seluruh jamaah. Kados setunggal Bu. Diasto nika, diasto Bapak. Sing Bu Pak Tohari karo Bu Marmi nggih. Bukunipun dados tunggal ten mriku. Yang pertama ada undangan pengajian dari pimpinan ranting Muhammadiyah Kelurahan Bejen besok hari Ahad pukul 7.30 di Joglo Nyai Ahmad Dahlan Panti Aisyah Karanganyar di Joglo bawah. Besok Ahad, pengajian Ahad napa Pak niku? Ahad kliwon nggih. Akad ketiga nggih. Jadi untuk akad ketiga di Joglo itu diadakan pengajian oleh pimpinan ranting Muhammadiyah Bejen. Kepada Bapak Ibu yang ada waktu dan longgar berdekatan monggo bisa menghadiri pengajian oleh pimpinan ranting Muhammadiyah Kelurahan Bejen. Hari akad ketiga, setiap hari akad ketiga jam 7.30 sampai selesai. Monggo Bapak Ibu yang nanti bisa rawuh untuk menambah pengetahuan dalam hal ilmu agama. Yang berikutnya terkait dengan petugas haji, Bapak Ibu saya informasikan bahwasanya untuk TPHI Karanganyar hanya dapat jatah 2. Petugas dari pusat, petugas haji dari pusat, Kabupaten Karanganyar hanya dapat 2, yaitu ketua kloter dan pembimbing ibadah haji. Ketua kloter Bapak Muklas dari Kemenak dan pembimbing ibadah hajinya Ibu Saroh dari MTS Negeri Karanganyar. Jadi bimbatnya dari pusat nanti perempuan. Untuk petugas haji kabupaten tahun ini juga hanya 4. Karena era tahun 2023 zamannya Pak Yuli itu bisa sampai 6 petugas. Tahun ini hanya ada 4 petugas haji daerah. Petugas umum itu nanti ada 2, 1 dari Pemkab, 1 dari Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Karanganyar, Ustadz Muhammad Arif. Petugas kesehatan PHD, yaitu Timkes Kesehatan Daerah, itu dokter dari rumah sakit dari Puskesmas Colomadu. Pembimbing ibadah daerah, Ibu Surani dari Masjid Agung, karena secara urutan ini jatahnya Masjid Agung. Kemungkinan untuk tahun depan baru PHD pembimbing ibadah dari KBHU Zamzam. Untuk pembimbing KBH tahun ini hanya 3 yang mendapat jatah. 1 KBH Masjid Agung, nanti Bapak Suradi yang akan menjadi pembimbing ibadah. KBH Zamzam insya Allah saya, dan KBH Rudoh Bapak Suwarno. Jadi nanti insya Allah kita menjadi haji gelombang kedua dengan keberangkatan perkiraan sekitar tanggal 18 atau 19 Mei. Untuk itu nanti Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri dengan nanti persiapannya adalah sebagai jamaah haji gelombang 2. Oleh karena itu nanti monggo bisa dipersiapkan, dan insya Allah, dan kemarin sudah didiskusikan Karanganyar ini jumlah jamaah hajinya list dari pusat 487 jamaah. Jika tidak ada yang mengundurkan diri, berarti hanya 1 kloter lebih sedikit. Direncanakan KBH resmi. Nah, KBH resmi itu adalah KBH yang sudah memiliki izin operasional. Di Karanganyar ini ada 4 KBH resmi. 1 KBH Masjid Agung, 2 Zamzam, 3 Raudhoh, 4 Mukhlisin. 4 KBH resmi ini insya Allah akan dijadikan 1 kloter.
Sisanya itu yang non KBH atau KBH baru yang belum punya izin operasional. Saat ini ada 2 KBH yang belum punya SK tapi sudah menerima jamaah, yaitu KBH Basmalah di Colomadu dan KBH ICK. Ini nanti kemungkinan tidak tergabung ke dalam satu kloter, tetapi satu kloternya akan diisi dari KBH yang sudah berizin operasional. Jadi mungkin kita dengan Masjid Agung, dengan Raudhah dan dengan Mukhlisin akan menjadi satu kloter dengan ketua kloter Bapak Moklas dari kantor Kementerian Agama Karanganyar. Insya Allah kita berhaji terakhir dari Kemenak. Tahun depan hajinya sudah lewat BP Haji, bukan lewat Kemenak lagi. Nah ini insya Allah kita akan haji terakhir dari kantor Kementerian Agama. Bapak Ibu yang saya hormati, yang berikutnya menyampaikan amanah dari Bapak Ketua KBH bahwasanya di KBH Zamzam juga melayani bagi yang ngersakne badal haji. Apa itu badal haji? Badal haji ini menjadi bagian ibadah yang oleh Muhammadiyah dianggap ibadah yang boleh dilakukan untuk orang yang sudah mati. Nuwun sewu, di bulan Zulhijjah itu ada ibadah haji, ada ibadah korban. Kadang ada yang mengorbankan orang tuanya atau anaknya yang sudah meninggal. Ini secara syariat tidak ada. Tuntunannya sudah tidak ada orang yang sudah mati dikorbankan kecuali punya nadar atau kecuali punya niat belum terlaksana. Jadi kalau orang tua kita itu punya nadar, aku sesuk idul korban, melu korban tapi belum korban meninggal dunia, maka ahli warisnya boleh mengkorbankan atas nama si mayit. Atau memang dia sudah meninggalkan barang, aku sok arep korban tapi belum korban, tidak bisa terlaksana, ini boleh dilaksanakan oleh ahli warisnya. Itu untuk pendapat tarjih. Namun untuk terkait dengan masalah badal haji, ada setidaknya 3 hadits yang mencontohkan membolehkan ibadah, yang membolehkan terkait dengan badal haji. Kenapa badal haji ini harus melewati orang lain? Karena kalau yang afdol itu memang ibadah badal haji ini dibadalkan oleh keluarganya, oleh ahli warisnya. Apalagi nuwun sewu, mungkin ada yang jamaah saat ini berangkat hajinya adalah menggantikan kuota orang tuanya. Harusnya yang daftar kemarin bapaknya atau ibunya, qadarullah belum berangkat sudah meninggal dunia. Akhirnya menjadi porsi peralihan ke ahli waris. Maka kalau si ahli waris ini akan melaksanakan haji, membadalkan haji, itu boleh baru daftar lagi setelah pulang haji itu 10 tahun. Jadi panjenengan besok pulang haji kalau mau daftar lagi baru 10 tahun boleh daftar lagi. Setelah itu masa tunggunya saat ini 32 tahun. Berarti 42 tahun lagi baru bisa membadalkan haji orang tua kita atau ahli waris kita. Maka ulama mengambil keputusan boleh dibadalkan haji oleh orang lain. Tapi syaratnya memang harus sudah berhaji. Syarat mutlak orang membadal haji, pembadal haji harus sudah melaksanakan haji. Materi sebenarnya sudah saya share beberapa waktu yang lalu karena sempat ada yang tanya. Jadi terkait dengan masalah badal haji sudah saya share. Maka di KBH Zamzam itu ada kerjasama dengan mutawif yang ada di Arab Saudi. Orang-orang pelajar atau orang yang bekerja di Arab Saudi yang sudah bekerja di sana lama, sudah melaksanakan haji, itu bisa melayani badal haji bagi yang menginginkan. Nanti ada bukti sertifikat badal haji yang ditandatangani oleh si pelaksana badal haji. Monggo kalau memang ada dari jamaah yang mengersakne menghendaki membadalkan orang tuanya atau keluarganya atau ahli warisnya, bisa nanti dibadalkan melalui KBH Zamzam. Untuk Muhammadiyah badal umroh hukumnya menghukumi tidak harus,
Karena Muhammadiyah menganggap umroh itu sebagai ibadah sunnah. Ibadah yang sunnah tidak perlu dibadalkan. Tetapi kalau ibadah haji ini di Ali Imran 97 walillahi ala nasi hijul baiti man istata'a, bahwasanya itu adalah ibadah haji, itu adalah wajib, maka boleh dibadalkan. Sebaik-baik badal adalah dibadalkan oleh ahli warisnya. Tetapi kayaknya kalau ahli waris dari Indonesia kalau tidak menjadi petugas haji juga sulit. Kalau bisa berangkat menjadi petugas haji, maka haji kedua saya insya Allah saya gunakan untuk membadalkan ahli waris. Sama seperti Pak Zainal kemarin berangkat kedua juga membadalkan ibunya. Tetapi kalau tidak bisa, yaitu bekerja sama dengan mahasiswa-mahasiswa kita yang ada di Arab Saudi untuk membadalkan haji. Itu informasinya, monggo jika nanti ada keluarga, ada yang berminat mau membadalkan haji keluarganya, karena ini hanya 1 tahun sekali dan hanya di bulan haji, nanti monggo bisa menghubungi ke KBIHU Zamzam. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk yang berikutnya pada hari ini nanti sampai jam 3 masih ada waktu kurang lebih 20 menit dari Real Solo akan menawarkan untuk alat kantong pipis. Tapi monggo nanti kembali kepada panjenengan, termasuk Real juga beliau menawarkan jika pengen tukar Real pecahan kecil, tapi nanti untuk rombongan, masing-masing rombongan nanti dari KBIH Zamzam akan memfasilitasi penyediaan paket Real untuk rombongan yang iuran rombongan. Iuran rombongan nanti masing-masing rombongan sudah kita kelola, kita sediakan Real biar nanti untuk operasional di sana, untuk tip sopir dan lain-lain, atau untuk mungkin nanti acara kegiatan kumpul bersama di Arab Saudi, nanti dari KBH memfasilitasi bekerja sama dengan Bank Muamalat. Untuk itu dari Real Solo yang akan menyampaikan paparan terkait dengan masalah kantong pipis dan juga uang real, dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi israh li sadri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada segenap pengurus KBIH Zamzam yang telah mengizinkan kami untuk berbagi ilmu, berbagi informasi untuk jamaah haji insyaallah tahun 2025 atau 1447 Hijriah. 1446 Hijriah. Baik Bapak Ibu, insyaallah nanti Bapak Ibu akan berangkat di gelombang kedua, ya, sudah disampaikan gelombang kedua. Nanti Bapak Ibu ketika puncak haji itu sekitar 5 hari di sana. Bapak Ibu akan berada di uang real dulu. Baik. Ini kita informasikan mengenai uang real. Bapak Ibu mungkin ada yang belum mengetahui jenis macamnya uang real, gambarnya dari situ aja. Nah ini macam-macam edisi uang real, dari edisi yang dulu, kemudian yang pertengahan sampai edisi yang terbaru. Jadi kalau nanti Bapak Ibu mungkin menemukan gambar uang real yang berbeda, terutama pecahan 5, itu ada yang plastik, ada yang kertas, itu insya Allah semuanya laku. Jadi yang terbaru itu ada plastik, bentuknya itu cetakannya ada plastiknya. Kemudian yang 1 realan itu yang favoritnya jamaah haji karena untuk sedekah di sana. Kemudian untuk memberikan tips ke porter, kemudian iuran-iuran, itu yang favorit ketika jamaah haji itu pecahan 1. Pecahan 1 ada 2 macam, ada yang kertas, ada yang koin. Kemudian juga ada yang 2 real, itu bentuknya koin. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memilih
sesuai dengan kebutuhan, mau yang kertas atau yang koin, insya Allah kami ada. Jadi kami sarankan untuk yang 1 real ini sebaiknya menyiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Karena biasanya kalau sudah Ramadan itu semua permintaan 1 realan itu banyak. Jadi suplai dari Saudi itu biasanya berkurang. Kemudian harganya juga akan naik. Jadi alangkah baiknya menyiapkan, menabung dulu. Dari kita sediakan Rp200.000 untuk paket sedekah. Tapi monggo nanti karena di Zamzam juga mengkoordinir untuk paketan pada jamaah, kita persilahkan sesuai dengan kebutuhan. Adapun kegunaan uang real nanti banyak ya. Ada yang untuk membayar dam, kemudian ada yang kepengen mungkin wakaf Al-Quran. Nanti biasanya dari pemerintah itu ada living cost. Kalau tahun kemarin itu sejumlah 750 real. Yang sebelumnya itu berupa rupiah. Nah tahun ini berupa real atau rupiah, sepertinya belum ada kebijakan atau pengumuman yang disampaikan dari Kementerian Agama. Kemudian kursi roda, oh ya, fungsinya mungkin nanti untuk yang kepengen tawaf berulang kali untuk bayar sewa kursi roda, kemudian untuk sewa skuter. Kalau sekarang sepertinya ada bugikar, mungkin ya Bapak Ibu sudah pernah dengar. Jadi kayak mobil golf itu bisa 1 mobil sekitar 10 orang. Itu sewanya 10 real per orang. Nah ini, baik terus ya, lagi, ya. Baik, kita lanjutkan. Nanti ketika Bapak Ibu di Arafah, Muzdalifah dan Mina puncak haji, itu Bapak Ibu menggunakan ihram, sudah berihram ya. Jadi ihramnya di sana itu lebih lama ketika haji. Kalau umroh paling cuma sebentar. Bapak Ibu harus menjaga betul kondisi ihramnya, harus dijaga jangan sampai batal. Jadi pergunakan perlengkapan yang tidak membatalkan ihram. Seperti krem kaki, wajah itu sangat bermanfaat. Alhamdulillah kami dari Pusat Rial ini sudah sejak tahun 2013 membantu jamaah haji dan mendapatkan surat rekomendasi dari Kementerian Agama untuk membantu jamaah dalam memfasilitasi perlengkapan yang halal ihram. Kemudian ketika puncak haji itu di sana disediakan toilet, tetapi jumlah toilet tidak sebanding dengan jumlah jamaah. Jadi biasanya akan terjadi antrian toilet, ya. Dan Bapak Ibu tidak dianjurkan untuk menahan pipis terlalu lama. Kami ada kantong pipis, ini untuk menampung urin Bapak Ibu sekalian, bentuknya seperti ini. Di dalam ini ada serbuk yang nanti ketika tercampur dengan cairan, dia akan langsung berubah menjadi gel dan tidak berbau. Jadi Bapak Ibu tidak akan mengotori tanah suci. Jadi ketika pipis di sini, ini langsung akan berubah menjadi gel. Seperti ini. Mungkin bisa saya tunjukkan ke, monggo. Ini langsung berubah menjadi gel. Nah, nanti kalau untuk ibu-ibu, makainya, ini yang merah ini khusus untuk ibu. Nanti kita ajarin ibu untuk menggunakan
membuat toilet darurat. Jadi memakai kain sarung untuk menutupi aurat kita. Jadi ibu-ibu tidak perlu antri toilet yang panjang karena posisi tenda sama toilet kadang-kadang jauh. Perjalanan jauh sampai sana Bapak Ibu harus antri lagi 20 orang, 15 orang, itu cukup mengganggu aktivitas ibadah Bapak Ibu sekalian. Nah, ini contohnya ibu-ibu supaya membawa kain sarung seperti ini diikat ujungnya seperti ini untuk menutupi aurat ibu-ibu sekalian. Jadi tidak perlu ke toilet. Nah, seperti ini sudah menutupi aurat ibu-ibu, bisa langsung pipis ditampung di kantong pipis itu tadi. Posisinya kantong pipis harus nempel betul di misfi kita supaya tidak bercecer. Jadi najisnya langsung terserap oleh serbuk yang tadi ada di dalamnya. Lebar ini Bu, tidak ada ukuran size-nya XL, nggak ada sama semua. Ini harus nempel gini ya Bu. Nah seperti ini nanti serbuk ini langsung berubah jadi gel, tidak berbau, jadi tidak mengotori tanah suci. Kalau bapak-bapak mungkin lebih mudah ya makainya karena sedang berihram, lebih mudah bapak-bapak. Kemudian istinjaknya, bagaimana istinjaknya? Di setiap kemasan itu sudah ada tisu kering. Tisu kering ini untuk menyerap sisa urin kita. Ditempelkan, setelah kering, kemudian dibilas dengan tisu basah. Karena Bapak Ibu sedang berihram, gunakan tisu basah yang halal ihram. Jadi tidak ada parfum, tidak ada alkohol, sehingga tidak membatalkan ihram Bapak Ibu sekalian. Kalau batal ihramnya nanti harus bayar dam. Nah, berapa damnya Bapak Ibu? Nah, itu bayar dam tidak sebanding dengan harga tisu basah yang halal ihram. Karena ihramnya Bapak Ibu 5 hari ya. Perlengkapan yang selama puncak haji itu dianjurkan Bapak Ibu semuanya yang halal ihram, baik sabun, kemudian krem wajah, pelembab bibir itu sangat penting karena kalau bibirnya sampai kering pecah-pecah itu nanti makan nggak enak, jadi mengakibatkan kita kalau kurang makan juga fisiknya jadi lebih lemah ya. Kemudian ada lagi ini waslap mandi. Bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Ini jadi Bapak Ibu tidak perlu mandi ketika puncak haji, cukup menggunakan 1 lembar ini untuk diseka ke seluruh tubuh. Ini juga halal ihram. Jadi ketika di sana suhu yang ekstrim, bisa panas ataupun dingin. Kalau sekarang ini suhunya sangat dingin, tidak perlu mandi tapi badannya tetap terjaga kesegarannya. Jadi pakai ini cukup 1 lembar bisa membersihkan seluruh tubuh. Mungkin itu yang ingin kami sampaikan. Nanti Bapak Ibu kalau misalnya membutuhkan perlengkapan kita buka di depan, atau yang mungkin belum persiapan hari ini, nanti kita akan bagikan brosur, bisa memesan melalui WhatsApp kami. Itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, jadi itu tadi informasi dari Pusat Real Solo yang menyediakan layanan penyediaan real ukuran kecil sama juga penyediaan kantong pipis. Karena untuk real kecil memang di bank agak susah. Bank itu biasanya paketannya sudah 1 paket, di mana real ukuran kecil-kecilnya memang tidak ada. Dan nanti monggo kalau ngersake real yang ukuran 1 sampai 5 real
bisa menghubungi ke beliau. Tapi setidaknya memang untuk yang real itu nanti untuk rombongan sudah disediakan, dan panjenengan semua nanti insya Allah masih tetap mendapat living cost senilai 750 real dari pemerintah yang diserahkan pada saat di embarkasi. Jadi sekitar senilai 3 juta. Itu nanti untuk uang saku panjenengan dalam bentuk real. Tapi untuk transaksi di Arab Saudi jangan khawatir, uang 50 ribuan sama uang 100 ribuan Indonesia bisa digunakan di sana. Memang dia minta syarat ukurannya 50 sama 100 karena memang penukaran di money changernya itu hanya menerima ukuran 50 sama 100. Kalau di bawah itu money changer tidak mau menerima penukarannya. Tapi insya Allah tidak ada masalah, dan justru saya rekomendasikan kepada jamaah yang memang bisa paham menggunakan ATM Visa. Jadi ATM yang bisa digunakan di seluruh dunia, bank di seluruh dunia, nanti bisa ngambil di Arab Saudi. Saya juga begitu, tahun 2022 saya bawa uang dari Indonesianya cukup uang living cost. Ketika butuh saya tinggal ngambil uang menggunakan ATM yang ada bisa diambil di sana. BSI bisa, Bank Muamalat bisa, dan bank-bank yang ada keterangan ATM-nya itu ada tulisannya Visa bisa digunakan untuk mengambil uang yang ada di sana. Saya kira ngaten Bapak Ibu untuk materi pada sore hari ini. Jika mengendaki apa yang ditawarkan dari pihak Real Solo, monggo, tentunya juga tidak harus hari ini karena mungkin bisa jadi kan belum siap nanti di kesempatan lain mungkin bisa juga, nanti mungkin bisa menginformasikan kepada kami seumpamanya nanti mau membutuhkan butuhnya pecahan berapa, nanti saya informasikan kepada pihak Real Solo bagi yang memang nanti ngersake untuk butuh uang pecahan real atau mungkin kantong pipis itu. Tapi memang kantong pipis itu kalau yang tidak terbiasa memang agak sulit, terutama untuk yang ibu-ibu memang agak sulit. Tapi monggo, tapi kalau memang menginginkan prinsipnya monggo saja, itu kembali kepada panjenengan. Tetapi yang lebih utama yang perlu panjenengan siapkan adalah perbekalan yang pokok, informasi terkait dengan bipih yang sudah diinformasikan oleh pemerintah, kurang lebih sekitar 30-an juta untuk pelunasan panjenengan, dan juga untuk operasional di sana sekitar 5 jutaan untuk dam, untuk tarbiyah, untuk iuran rombongan. Nah, nanti panjenengan sediakan paling tidak untuk itu siap dulu baru ke lainnya. Untuk uang saku tidak perlu mikir, sudah dapat uang saku 3 juta. Untuk dahar panjenengan di sana sehari 3 kali sudah disiapkan. Bahkan dalam perjalanan di pesawat sama pulang di pesawat panjenengan disediakan makan. Bahkan informasinya kalau tidak salah nanti pada saat pulang itu menunya al-baik, diberikan menu ayam goreng ciri khas Arab Saudi dalam bentuk makanan ayam goreng al-baik. Jadi panjenengan tidak perlu berpikir terkait dengan masalah untuk uang saku yang ke sana. Saya kira ngaten Bapak Ibu untuk manasik sore hari ini. Pertemuan berikutnya tanggal 2 Februari hari Ahad. Agendanya jalan sehat, senam, cek kesehatan. Jadi nanti memakai pakaian olahraga, menggunakan kaos KBIH, dan bawahnya bapak-bapak bisa pakai training, ibu-ibu menyesuaikan. Seperti biasa, acara dimulai pukul 6 tepat. Pukul 6 tepat kita mulai jalan kaki, jalan sehat, keliling komplek panti, dilanjutkan senam, dan diakhiri dengan sarapan dan cek kesehatan tanggal 2 Februari yang akan datang. Monggo dijadwalkan, jika tidak ada kepentingan kegiatan yang lain diprioritaskan untuk kegiatan manasiknya. Tetapi yang lebih penting, meskipun tidak ikut di kegiatan manasik, tidak berangkat di kegiatan manasik, di rumah tetap senantiasa menjaga kesehatan dan kebugaran. Menjaga kesehatannya, daharnya diatur, jangan sembarangan didahar. Jika ada pantangan jangan diterabas. Untuk menjaga kebugaran diusahakan dengan membiasakan setiap hari bergerak minimal 30 menit. Apakah mau jalan
kaki, atau kalau ke sawah biasanya pakai motor diganti dengan jalan kaki biar kondisinya semakin sehat, tetapi harus dijaga kondisinya, jangan sampai justru panjenengan paksakan nanti panjenengan sakit. Bagi yang punya obat rutin, konsumsi obat rutin jangan dilupakan. Konsumsi obat rutin itu membantu panjenengan menjaga kondisi kesehatan. Memang bisa jadi beberapa orang kesehatannya sudah tidak bisa dipulihkan, tetapi bisa dijaga dengan minum obat rutin. Ketika sudah minum obat rutin itu musuhnya hanya satu, disiplin. Kalau panjenengan disiplin, tertib minum obat dan mengikuti apa yang disarankan dokter, maka panjenengan menang. Tetapi kalau panjenengan tidak disiplin, panjenengan kalah. Kuncinya itu saja. Yang punya gula, yang punya hipertensi, atau juga punya bawaan yang lain. Panjenengan disiplin. Nanti insya Allah kalau panjenengan disiplin, semuanya berjalan dengan baik. Saya kira ngaten nggih, Bapak Ibu yang saya hormati. Saya kira untuk bimbingan manasik pada sore hari ini kita cukupkan. Monggo kita akhiri pertemuan pada sore hari ini dengan bacaan khawatirul majelis dan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.